Oke, kita mulai market review kita ya hari ini ya. Hari ini kita lihat dari indeks harga saham gabungan sudah ada inflow sekitar 165 ya, 165 miliar. Tapi yang saya sempat cek di pagi hari itu sempat masuk berapa ya? 3 sampai 300 ya. Ya, berarti kan sorenya ada yang keluar ya. Nah, inflow dari asingnya sudah mulai mengincar nih. Untuk hari ini ya, ini saya lihat hari ini saja ya. Itu udah mulai mengincar. Di situ ada KLBF, itu non cyclical. Kemudian ada INDF, Unilever, AMRT. Di situ ada satunya lagi adalah IJBP ya, IJBP. Dan yang lain-lain masih berhubungan dengan saham-saham yang basic material ya. Jadi ada yang batu bara, masih ada yang gas, ada yang di Inco, terus MDKA dan lain sebagainya. Yang mungkin agak hebat itu adalah Adaro ya. Adaro kan hari ini ex-date ya. Biasanya kan kalau ex-date kan dia akan itu ya, akan diturunkan ya. Jadi mereka setelah dapat dapat dividen, terus habis itu mereka kabur duluan ya. Jadi ngambil dividensnya, ngambil capital gainnya ya. Tapi hari ini Adaro cukup bertahan ya. Masih naik 10 ya. 10 berarti 0,31% ya. Itu Adaro. Nah, kita lihat dulu ya untuk IHSG-nya sendiri. IHSG sendiri ini kelihatannya mantul ya. Cuman hari ini candle-nya kok turun gitu ya. Harusnya kalau bisa ya ada satu candle yang benar-benar full kan. Jadi dia momentumnya minimal udah setengah dari penurunan kemarin nih, candle yang merah ini. Kan maksudnya lebih baik ya. Hari ini juga pasti nanti berita-berita akan berbicara mengenai ini. Kalender ekonomi. Nah, kalender ekonomi kita hari ini adalah neraca perdagangan di luar ekspektasi. Jadi ini sebuah kejutan ya. Ini hari ini malah terjadi ya surplus yang tertinggi sepanjang sejarah. Jadi kalau kita lihat 25 tahun ya, ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi ini all time high nih. Berarti dengan adanya surplus hari ini, neraca perdagangan kita surplus 24 bulan berturut-turut. Itu sebuah prestasi sebenarnya ya. Sebuah prestasi. Tetapi teman-teman harus bisa bacanya. Bacanya adalah ini adalah masa lalu karena ini adalah data bulan April. Ya, ini data bulan April. Dengan adanya realisasi setinggi itu bagus. Ya, ini sebuah prestasi ya. Dan tadi pagi juga sempat ada yang nanya, ini baca kalender ekonomi ini bagaimana ya? Kalender ekonomi itu bacanya gini. Teman-teman lihat ya, pada saat tadi pagi ini kan belum ada ya. Saya share cuman adanya ini ya, 3 ini kan. Yang kita lihat pertama itu adalah ini, kesepakatannya apa. Terus habis itu perkiraannya berapa. Ini adalah kayak konsensus gitu ya. Jadi dia merangkum dari analis-analis yang ada, kemudian ditaruh di situ. Kesepakatan yang ada itu kurang lebih ini 3,25 miliar surplusnya. Ya, ada yang perkiraannya adalah sekitar 2,9 miliar. Jadi antara inilah ya, antara 3,25 sampai 2,9. Realisasinya kurang lebih segitu. Nah, kalau realisasinya di bawah ini, berarti market reaksinya ya udah ya jelek-jelek aja gitu ya. Tetapi kalau dia ternyata realisasinya jauh lebih besar, ini 2 kalinya ya. 2 kali lipat dari kesepakatan yang ada. Nah, ini sebuah kejutan namanya ya. Sebuah kejutan. Ya, market masih mengira ya cuman biasa-biasa aja kan. Tapi ini kejutan, itu sampai bisa 2 kali lipat dari kesepakatan. Nah, biasanya ini akan jadi berita baik. Itu akan menjadi sentimen positif. Ya, tetapi buat kita, kalau teman-teman melihat dari pergerakan harga dan lain sebagainya, ini adalah data masa lampau. Ya, data masa lampau. Semakin tinggi realisasi ini, semakin sulit untuk dicapai di next month-nya. Kecuali kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kalau ini all time high 7 miliar lebih, 7 miliar US dollar lebih ya. Dan ini all time high, ini kan April ya. Nah, sedangkan di bulan Mei, kita minusnya apa? Kita minusnya adalah CPO. Nah, kalau udah minus CPO, kira-kira masih bisa segini nggak? Ya, mungkin pasti akan ada pengurangan di situ. Betul ya? Nah, itu yang terjadi. Dan itu juga di luar perkiraan. Import kita itu turun banget ya di bulan April kemarin. Itu turun sekali.
ini kenapa dia turun? Ya, kenapa dia turun? Teman-teman harus nanya ini. Kenapa dia turun? Apakah karena ini udah menjelang lebaran, terus habis itu dia mengurangi produksinya? Atau sebenarnya permintaannya yang sudah mulai turun? Ya, permintaannya sudah mulai turun sehingga mereka tidak import. Atau pada bulan April ini kan China lagi lockdown kan? China lockdown terutama bagian Shanghai-nya itu kan lockdown ya. Nah, atau apakah dari China sana itu pengiriman barangnya tersendat? Nah, kita tinggal lihat nanti di bulan depan ya. Karena kabarnya ini berita baik lagi ya. Kabarnya bulan Juni, awal Juni di Shanghai itu akan berlangsung kegiatan normal lagi. Jadi lockdownnya akan dihapus, akan selesai gitu ya. Kemudian mereka akan berjalan kembali normal pada bulan Juni. Nah, kalau China udah mulai normal, sebenarnya ada beberapa sentimen yang pasti akan menaikkan yang namanya demand pada energi, ya, demand pada batu bara, demand pada minyak. Itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu kalau kita lihat dari harga minyak UK oil, ini kemarin sudah breakout ya. Kemarin sudah breakout ya. Nah, ini apakah dia akan lanjut? Atau dia sementara dia pullback dulu kemudian baru lanjut karena tanggal 1 Juni kan baru mulai normal kan di Shanghai-nya kan. Sedangkan ini kan baru mulai Mei. Nah, apakah permintaan atau kontrak terhadap energi minyak-minyak itu sudah dimulai atau enggak? Tapi minimal ya, itu adalah sebuah sentimen cukup positif untuk energi, untuk minyak, untuk batu bara. Itu kabar dari China. Kemudian selama satu minggu ini dilihat dari data ekonominya kita, kelihatannya akan berlangsung tenang-tenang saja ya. Karena data ekonomi yang ada paling tinggal segini doang nih yang transaksi berjalan. Ya, transaksi berjalan biasanya kalau di sini udah realisasinya surplus, biasanya ini juga akan surplus. Nah, perkiraannya juga sudah ada di sekitar 1 miliar ya, 1 miliar. Sebelumnya itu adalah 1,4. Ini harusnya turun kan? Sama halnya dengan ini, perkiraannya di bawah. Ini biasanya kalau ini sudah surplus begitu tingginya, ini biasanya di sini pasti kejutan. Pasti akan lebih tinggi daripada perkiraan. Ya, tapi ingat ini adalah data masa lampau. Ini data Q1 malah. Ya, data sebelumnya. Ya, kemudian paling yang nanti akan mulai ada gonjang-ganjing lagi di sekitar tanggal 24 Mei. Kemarin ada yang nanya ya, kapan ya Bank Indonesia rapat dan memutuskan suku bunganya? Tanggal 24 Mei. Ya, semua data ini teman-teman bisa lihat nih Trading Economics di situ ya. Kalendernya semua negara kalendernya di sini semua. Teman-teman tinggal cek aja. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau dari data ekonomi yang ada, sebenarnya kita tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam minggu ini. Dan berita baiknya lagi, berita baik ya. Kabar terakhir mengenai Finlandia, konflik Rusia-Ukraina, kalau tidak salah ya, ini saya masih mencari beritanya. Ada pernyataan dari Putin ya mengatakan bahwa oke, untuk sementara ini masuknya Finlandia dan Swedia ke dalam NATO itu belum menjadi ancaman untuk Rusia. Jadi kelihatannya Putin masih akan fokus ke Ukraina dulu ya, dia selesaikan dengan Ukraina dulu. Nah, entah itu nanti dia akan ngapa-ngapain untuk yang Finlandia segala macam ya kita tinggal lihat ya. Tapi untuk sementara ini ada pernyataan yang cukup adem dari Mr. Putin ya. Nah, jadi yang kita berharap adalah dari indeks harga saham gabungan secara teknikal ini supportnya moga-moga kuat ya, moga-moga kuat dan kita berharap dia bisa minimal sampai menutup gap itu. Kita berharap seperti itu. Kenapa gap ini? Teman-teman mungkin lihat ya, saya pakai cloud ya. Nah, di cloudnya itu ada di sekitar gap. Jadi ini kan akan menjadi resisten pergerakan dari indeks harga saham gabungan untuk ke atas lagi ya. Nah, dia mungkin akan sampai nih ke sini ya. Moga-moga dia sampai ke situ, jangan sampai ke sini doang terus turun ya. Ya, kita harapkan skenarionya moga-moga dia akan sampai ke sini baru turun lagi. Nah, kalau lebih bagus lagi dia tembus. Ini akan menjadi periode euforianya. Apalagi kalau sampai dia bisa tembus lagi. Ya, terus naik lagi ke atas. Ya, kalau sampai dia bisa begitu, nah ini periode euforianya. Ya, kenapa? Karena data-data yang ada pada kita saat ini tidak menunjukkan sesuatu yang baik untuk
mungkin beberapa bulan ke depan. Data yang ada tidak menunjukkan seperti itu. Kemudian saya juga mesti update lagi ya. Teman-teman mungkin berpikir, oh, ini kalau misalnya kita udah mulai mengincar ke step-plus untuk ngambil di harga-harga bawah ya. Teman-teman juga mesti lihat juga ya, mesti lihat datanya juga. Data itu maksudnya apa sih? Data ini maksudnya gini loh. Kan TMA ya. Teman-teman harus kumpulin yang namanya data. Karena apa? Yang namanya saham-saham consumer itu kan ada hubungannya sama gandum ya. Konflik Rusia-Ukraina itu memperparah suplai gandum yang ada di global. Sebelumnya kan Ukraina itu adalah pengekspor gandum terbesar. Kemudian ada Rusia, kemudian masih ada daerah-daerah Eropa situ lah ya, daerah Eropa. Kemudian masih ada Australia, kemudian masih ada New Zealand. Yang terakhir itu berita terakhir adalah India pun udah mencoba untuk mengamankan gandum untuk kepentingan mereka sendiri. Hal itu sih wajar ya, karena India kan juga banyak makanannya itu mengandung gandum kan, terutama untuk roti-roti cocolannya itulah ya. Itu kan pasti banyak gandumnya kan, apalagi Eropa, apalagi negara-negara barat. Mereka butuh banget itu ya, sampai Hungaria menahan, kemudian ada beberapa negara di Eropa juga menahan gandumnya untuk tidak diekspor. Teman-teman tahu Belarusia? Belarusia itu adalah salah satu negara pendukung Rusia. Itu pun sampai di stop ekspornya. Ekspornya itu kalau tidak salah berapa ya? 18 miliar ya, itu tidak boleh diekspor. Jadi kayak mereka mengembargo sekalian si Belarusianya. Nah, teman-teman cek Belarusia ini penghasil apa sih sampai dia bisa mengekspor sekitar 18 miliar lebih. Nah, ini yang teman-teman mesti update. Nah, habis itu tinggal teman-teman masuk ke dalam emiten-emiten yang ada di sektor consumer kan, kayak ICBP, kita tahu Indomie itu terbuat dari gandum kan. Nah, kalau dia tidak punya pasokan bahan baku yang cukup, bagaimana pendapatannya? Kemudian kita tahu Mayora misalnya, saya ingatnya adalah biskuat. Nah, biskuat juga itu dari gandum, iklannya sih begitu ya, gandum dan susu kan. Nah, itu bagaimana suplainya? Apakah itu bisa ditutupin dengan adanya embargo, dengan adanya bukan embargo sih, pelarangan ekspor seperti kayak kita lah, larang ekspor CPO gitu ya. Nah, mereka mengamankan dong kepentingan mereka sendiri kan. Kira-kira terpengaruh nggak? Karena setahu saya di Indonesia itu tidak bisa nanam gandum, atau belum ada yang nanam gandum. Belum ada kan ya? Belum ada daerah manapun yang menanam gandum kan? Nah, kalau belum ada, ya berarti kan semua adalah tergantung dari import kan. Dan Indonesia itu adalah importir terbesar gandum loh. Datanya udah pernah saya share ya. Teman-teman cek lah untuk video-video sebelumnya. Datanya udah pernah saya cek. Teman-teman waktu kita bedah mengenai Ukraina. Apa sih yang dihasilkan? Nah, konflik Rusia-Ukraina itu akan membuat apa? Waktu gandum sedang gonjang-ganjing ya. Commodity price ya, terutama untuk gandum waktu dia masih gonjang-ganjing nih, gandum nih. Ya, kita udah bahas itu, kenapa si gandumnya sampai gonjang-ganjing begini nih ya, sampai naiknya begitu tingginya. Yaitu karena apa? Ya supply demand kan. Supply-nya yang akhirnya berkurang karena dari Ukraina sendiri itu kalau tidak salah menguasai 30-35% supply gandum dunia. Makanya dibilang itu negara keranjang roti kan. Karena gandum, jelai, jagung bahkan ya itu dari si Ukraina. Jadi oleh sebab itu ya teman-teman cek ya, saham mana sih yang kira-kira cukup aman lah untuk kita masuki dulu, atau seenggak-enggaknya teman-teman dapat data ya, data pasti teman-teman bisa dapat lah kayak ICBP. Dia udah sempat ngomong kok, oh iya mereka memang sempat import dari Ukraina. Nah, mereka sekarang sedang mencari substitusinya. Dia harus menggantikan import atau sejumlah gandum yang import dari Rusia dari Ukraina itu kemana nih? Ya karena dia masih punya supplier itu di Australia sama di New Zealand ya. Nah, jadi teman-teman tinggal cek itu, kemudian tinggal kita lihat sentimen positif dan negatifnya itu dibandingkan ya. Nah, habis itu kita mau masuk yang mana? Kalau Unilever ya udah pasti
sangat-sangat normal, sangat-sangat jauh ya dari gandum kan. Dia lebih ke arah CPO. Karena apa? Lebih banyak alat-alat kecantikannya di situ. Dia lebih ke arah CPO. Jadi kalau CPO dilarang, sekarang harganya juga sedang turun. Apakah itu menjadi efek buat dia? Ya, atau teman-teman sekalian ke tempat lain. Ya misalnya kayak yang mungkin pernah saya mention terus ya, kayak Budi misalnya. Budi hari ini kan udah breakout ya. Ya di hari Sabtu kemarin ya, Sabtu kita sempat singgung untuk consumer itu ICBP, INDF, Kino, UNVR, Budi termasuk Cimori ya. Kalau Cimori ya mungkin kalau teman-teman tidak terlalu berpikir tidak tahu ikut-ikut banget ya nggak usah. Ya kan? Nah, itu berarti ada termasuk ada Mayora juga ya. Tetapi ya tinggal teman-teman pertimbangkan datanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai konsep TMA kan. Trennya kayak gimana? Oh, trennya iya. Sekarang rotasi sektoralnya udah mulai ke arah consumer. Ya, sekarang momentumnya dong. Momentumnya mau kita ambil. Nah, momentumnya ternyata ada loh. Ada hambatannya. Hambatannya itu adalah bahan baku. Suplai bahan baku ini kalau dia tidak menemukan solusinya, nah ini akan jadi masalah kan? Karena berita yang ada sudah menerangkan bahwa kelihatannya Indomie akan naikin harga sampai 3.000. Sekarang berapa sih, 1.000-an kan? Ya kan, Indomie satu bungkus ya. Nah, kelihatannya akan naik sampai ke 3.000. Nah, kalau dia naik 3.000, kira-kira ya, kita masih tetap beli nggak? Ya, apakah benar Indomie itu sudah jadi kebutuhan pokok juga? Nah, kalau kita tetap beli, berarti itu sebenarnya mendatangkan pendapatan loh buat si ICBP ya. Nah, kalau setelah naik harga pembeliannya normal-normal saja seperti sebelumnya, nah itu adalah kesempatan untuk ICBP buat naik kembali ya, ICBP, INDF. Nah, kalau kayak Mayora segala macam ya, kita kalau dia ketemu juga pengganti dari gandum ya, atau dia udah bisa mengimport dari tempat lain, nah itu sebenarnya solusinya udah selesai, solusinya udah dapet. Nah, kalau solusinya udah menemukan pemecahannya, harganya harusnya udah mulai bergerak lagi. Ya sekarang kan tinggal kita mau tahu ya, suplainya itu kira-kira berapa banyak dan berapa mahal ya, sehingga bisa mempengaruhi si pendapatan mereka. Sekarang kan otomatis kan pasti pendapatan mereka terganggu. Kenapa? Karena bahan bakunya lagi naik. Gandum di sini sekarang udah ini kayak double top ya. Ya setelah ini sempat turun, ini naik lagi. Kalau dia sampai jebol, berarti kan dia masih akan terus naik ya. Apalagi setelah India mulai melarang ya ekspor ya. Ternyata banyak sekali yang melarang ekspor gandum. Datanya udah saya berikan tadi pagi ya, dari gandum itu dari negara-negara mana saja yang akhirnya melarang ekspor ya. Jadi kita harus gimana? Nah, carilah yang lebih netral. Cari yang lebih netral. Si Budi ini kalau tidak salah kita udah bicara berapa lama ya. Kemudian udah pernah ikut juga ya berapa dari bawah, kemudian dia sempat pullback ya, ini kan sempat pullback ini dari bawah sini, dia sempat pullback. Nah, ini udah mulai naik lagi. Jadi ya moga-moga dia akan naik terus lah ya. Kemudian kalau udah lihat seperti ini ya, tadi kan minyak dan gas ya, kita masih bicara mengenai yang data-data yang ada di minggu lalu lah ya. Berarti ini ada kesempatan kayak Pegas segala macam itu kan udah mulai ada kenaikan kan. Hari ini mungkin yang agak-agak luar biasa itu Cobex ya. Cobex itu akhirnya udah break. Cobex ya, Cobex ini akhirnya udah break ya. Saya harapkan tadinya dia bisa arah, ternyata masih turun ya, masih diturunkan 1 tick ya. 1 tick, tapi ini dia udah break ya. Jadi udah tinggal apakah dia akan mulus sampai ke 600. Kalau teman-teman udah punya loh ya. Kalau udah punya berarti kita ikut. Kalau belum punya ya ini udah jangan kejar ya. Berarti tinggal menunggu dia best ya. Kemudian target saya sih masih di 730. Kalau target segini apakah saya kejar? Mungkin aja besok dia akan pullback. Jadi teman-teman lebih baik tunggu aja dia pullback. Ini jauh loh dari 520. Sudah jauh sekali. Waktu dia turun 2 candle ini, ya 2 candle ini, teman-teman yang baru kemarin belajar price action pasti tahu lah ya. Ini kan harmoni ya, harmoni. Kemudian mulai naik kembali. Yang kita tunggu kan cuma tunggu dia break doang. Nah, hari ini dia break. Ya kalau dia udah di atas 400 kan saya udah bilang ke atasnya akan lebih longgar. Ya, nah kalau untuk yang saham-saham yang lain teman-teman silakan review lah ya. Saya pikir ya cuma itu aja sih ya, nggak terlalu banyak yang bisa kita lakukan untuk review
hari ini ya, kecuali kalau misalnya indeks harga saham gabungan itu bisa lanjut. Minggu ini sih harusnya cukup tenang. Minggu ini harusnya cukup tenang. Jadi ya kita harapkan ya minggu ini minimal dia bisa sampai ke sekitar 7.000 ya. Mana 7.000? Nah, ya sekitar inilah. Moga-moga ya dia bisa sampai ke situ. Karena saat ini posisinya kan dia masih ketahan di EMA 200. Nih di 6650 kan. Dia sempat naik kemudian membentuk shadow. Berarti kan diturunkan ya. Turunkan. Penurunannya apakah untuk lanjut turun? Lanjut turun atau dia malah sideways? Harapan semua orang lah ya. Dia naik dulu. Ya, jadi kita masih bisa ya seenggak-enggaknya menikmati gitu ya. Ada swing di daerah sini, baru mungkin kemudian dia akan turun ya. Kita tinggal lihat aja karena prosesnya sampai kepada perlambatan ekonomi kan masih cukup jauh ya. Anggap sekarang masih cukup jauh karena rata-rata kan sekitar 19 bulan. Nah, tapi yang sudah kita pastikan dari rotasi sektoralnya, saat ini kita ada di pucuk. Jarang sekali begitu di pucuk terus dia naik lagi. Dia pasti kalau rotasi sektoral dia memang akan mengalami yang namanya koreksi dulu. Ya sesuatu yang sangat wajar dalam pergerakan harga ya. Dia harus koreksi untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, ini yang terjadi. Jadi koreksi sekarang ini yang kita sebut sebagai mini crash. Masih mininya. Ya masih mini. Karena proses pelambatan kan masih jauh. Tapi proses perpindahan uang itu sudah mulai terjadi. Ya, waktu dia turun itu kan apa? Dia keluar barang-barang yang sudah cuan-cuan di atas. Kemudian apa? Masuk di saham-saham yang di bawah. Kita lihat UNVR, HMSP, ya, ICBP hari ini, INDF, semua mereka udah mulai masuk di consumer ya, di consumer. Jadi market leadernya mereka incar dulu karena memang consumer itu kan harganya memang di bawah-bawah kan. Ada di bawah. Jadi ya kalau itu dipakai sebagai strategi untuk mendorong indeks harga saham gabungan, ya wajar juga karena harga bawah toh. Ya, jadi ya teman-teman perhatikan itu aja. Ini mungkin kayak teori banget ya, tetapi memang itu logiknya, mindset untuk kita berpikir buat tradingnya ya. Jangan menunggu misalnya kayak hari ini nih. Dia hari ini bikin kejutan di neraca perdagangan terus kita bergembira. Memang itu sebuah prestasi. Yes, ya. Tetapi sebagai trader, ini data masa lampau yang mungkin saja sudah di-price in oleh market. Nah, yang kita cari itu data di depannya. Nah, bagaimana pergerakan bulan Mei? Bulan Mei kita udah tahu minus CPO. Nah, kalau CPO tidak dibuka-buka juga, ya ini bagaimana pendapatannya? Ekspornya. Apakah dengan batu bara, dengan yang basic material bahan baku yang lain itu bisa menutupin kekurangan di CPO? Saya rasa enggak ya. Kenapa? Kita lihat batu bara ya harganya juga nggak naik-naik banget gitu kan. Nikel juga nggak naik-naik banget ya kan. Ini batu bara nih. Lihat pakai line chart aja. Nah, dia posisinya sekarang ada di 402. Yang 402. Ini kan ngikutin ya, kalau harga minyak naik dia naik kan. Ya, dan kebetulan ini US dollar itu masih dalam keadaan koreksi. Indeksnya ya, koreksi, ya kan? Dia masih dalam keadaan koreksi setelah mungkin ini ya, dia sempat break. Ini nggak ada volume sih ya, kita nggak bisa baca kan. Ini dia sempat break, kemudian dia pullback kembali. Jadi ya paling kalau misalnya dia nggak ketahan di EMA 20, ya dia pasti masih akan ketahan di resisten ini. Ini kan kemarin dia sempat break, kemudian sempat naik. Nah, kalau dia pullback, ini kan wajar banget. Ya kan? Kenapa yang saya bilang tadi? Setelah pengumuman suku bunga, sampai nanti pengumuman sekali lagi, ini kan ada jeda. Ya kan, ada jeda. Nah, jeda ini dimanfaatkan untuk koreksi, saya pikir wajar. Ya kan, koreksi, kemudian naik kembali. Lihat ini wave-nya kan. Ya, strukturnya kan. Dia membentuk strukturnya kan. Struktur. Kalau dia sampai membentuk begini, ini berarti pergerakannya udah strong. Apalagi posisi kotak ini kan sebenarnya adalah di resisten kan. Kalau dia sampai udah bisa break, ini berarti kan sudah sempat break dari resisten sebelumnya. Ya, ini resisten nih. Ya, dari 2017, ini tahun berapa? Ini tahun 2020 kemarin. Ini resisten 2020, ini resisten 2017 ya. Jadi ini harusnya resisten yang cukup strong dong. Kenapa? Karena dari kena ini dia turun. Kena ini dia turun. Ini dia sempat break. Dan ini parabolik malah pergerakan naiknya.
di mana pergerakan paraboliknya itu sempat terjadi di sini. Ya, ini di tahun ini. 2015 setelahnya apa? Terjadi krisis. Ini kan proses dari 2015 sampai ke mana? Ke krisisnya kan 2000 berapa ini? 2017 2018 ya. Habis itu sampai ke 2020 kan. Ya, ini prosesnya parabolik begitu. Nah, ini parabolik lagi. Ya, lihat ya, perilakunya beda. Jadi kemungkinan besar dia bisa sampai lebih tinggi lagi. Nah, kalau dia bisa lebih tinggi lagi, ini berarti apa? Penguatan pada US dollar. Kenapa dia menguat? Ya karena suku bunganya sedang dinaikkan. Jadi daya tarik US dollar itu sedang tinggi-tingginya gitu. Ya, itu akan akhirnya menjadi safe haven buat orang-orang. Jadi orang-orang ya dari pasar modal yang risiko, mereka pindah dulu ke pasar uang. Cari dulu di situ deh kondisi risk off. Kemudian nanti ya tinggal balik lagi. Pada saat apa? Pada saat market pasar modal sudah mulai ada di daerah-daerah bottom. Mereka tinggal kolek lagi. Jangan lupa ya, di pasar modal ya itu adalah kelas aset ya atau tempat di mana compounding itu terbesar terjadi. Jadi kalau teman-teman mau compound aset kita, uang kita itu ada di pasar modal. Jadi nggak mungkin pasar modal itu ditinggalkan oleh market maker. Itu termasuk kita. Ya, jadi yang kita lakukan, ya kita siap. Market lagi koreksi, kita amankan modal kita. Begitu market udah mulai ada di sekitar bottom, ayo kita hajar. Ya, sampai ke atas lagi, mungkin dia udah mulai koreksi lagi, kita keluar lagi, kita pegang cash lagi, tunggu lagi di bawah. Ya kan, teman-teman pasti mau mengalami kan, beli Mercy di harga bajai kan. Nah, ini mungkin ya, mungkin kita tinggal counting down aja, mungkin menunggu waktunya. Oke, teman-teman, mungkin untuk hari ini segitu dulu ya. Semoga apa yang kita update, kita review hari ini boleh bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Hari Kamis ya. Harapan kita adalah indeks bisa terus melaju minimal 7.200, tutupin aja gap itu udah cukup senang buat kita. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis ya. Semoga bermanfaat. Salam tim semua.